과양사 괜찮아? K나 먼저 끌었어 이 개새끼야. 아 씨발 어디 직원이 사장한테. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Sung Jae yang sedang dikejar oleh 3 preman. Yang diketahui malam itu terjadi di Filipina pada tahun 2018. Setelah lama berlari dan berusaha mencari pertolongan, akhirnya dia bertemu dengan 2 orang polisi. Sung Jae akhirnya meminta pertolongan pada 2 orang polisi itu sambil memperlihatkan satu buah flashdisk yang sepertinya memiliki data yang sangat penting. Karena melihat polisi, akhirnya ketiga preman itu berhenti mengejar Sung Jae. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah mobil datang dan keluarlah salah satu orang yang tiba-tiba langsung menusuk kedua polisi itu dan langsung menghabisi Sung Jae tanpa ada belas kasihan. Yang mana diketahui pria ini adalah seorang bos gangster yang paling sadis dan paling kejam yang bernama Changgi. Lalu film beralih ke Seoul, Korea yang diperlihatkan para pengedar narkoba yang sedang menjalankan aksinya. Namun hari apes tidak ada di kalender, aksi mereka diketahui oleh para detektif. Ketika salah satu pembeli narkoboy itu akan melarikan diri, tiba-tiba muncullah jagoan kita yaitu Mamang Donli atau Sokdo dalam film ini yang sedang mengangkat motornya. Kita panggil Mamang Donli aja lah kalau begitu ya. Setelah menangkap pengedar itu, Donli dan timnya mendatangi markas mereka yang berada di atas gedung. Setelah mengetahui Mamang Donli dan kawan-kawan datang, mereka pun langsung panik dan mencoba membuang semua barang buktinya. Ketika akan menangkap, tim detektif sempat kesulitan akibat teralis besi yang para bandar buat untuk menghalangi mereka. Namun karena yang datang ini adalah Mamang Donli, pagar besi sekuat apapun berhasil ia terobos. Setelah menerobos pagar besi, Donli dan kawan-kawan akhirnya dapat meringkus mereka semua berikut dengan barang buktinya. Setelah mengumpulkan barang bukti, Donli pun menemukan jika para pengedar itu menjual narkoboy lewat aplikasi digital. Tak lama kemudian, sebuah pesan dari pembeli tiba-tiba masuk yang ingin datang dan berniat bertransaksi. Alhasil, Donli dan kawan-kawan bersembunyi untuk menangkap para pengedar yang akan datang untuk bertransaksi. Setelah menumpas para pengedar, malamnya Donli dan tim pun makan di sebuah kedai dan bertanya kepada tim akan aplikasi yang digunakan oleh para pengedar tadi. Yang menurut informasi, aplikasi tersebut dibuat oleh seseorang yang bernama Sung Jae. Namun sayangnya, Sung Jae baru saja ditemukan meninggal di Filipina, dan mayatnya masih berada di ruang otopsi. Keesokan harinya, Donli dan tim pun mengunjungi ruang operasi untuk menggali informasi dari dokter yang menanganinya. Dokter itu menjelaskan bahwa penyebab kematiannya disebabkan oleh sebuah tusukan benda tajam yang sangat dalam. Dokter ini juga menjelaskan kalau sebelum kematiannya, pemuda ini telah mengalami penurunan berat badan secara drastis, yaitu dari 74 kilo menjadi 59 kg. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa si korban telah mengalami tindak kekerasan dan dibiarkan kelaparan. Mendengar penjelasan itu, Mamang Donli pun menduga bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan biasa. Dan setelah keluar dari ruang otopsi, Donli pun bertemu dengan ibunya Sung Jae. Ibunya berkata kalau anaknya pernah mengatakan jika ia telah bekerja di sebuah perusahaan yang bernama HB Trading, yang kemudian meminta kepada Donli untuk mencari pelaku pembunuh anaknya dan menangkapnya. Lalu adegan pun berpindah ke seorang pria yang bernama Dong Chul, yang diketahui Dong Chul adalah pemilik perusahaan HB Trading. Yang mana Dong Chul ini ternyata mempunyai bisnis terselubung yang berada di Filipina, yang memperbudak para programmer untuk dipaksa bekerja tanpa dibayar untuk membuat website judi untuk mereka. Untuk melakukan itu, Dong Chul mempercayakan bisnis judi online-nya kepada seseorang yang bernama Changgi untuk mengurus pekerjaan di sana. Bahkan memerintahkan untuk membunuh bagi siapa saja yang mencoba kabur dari sana. Hari itu, Changgi menerima laporan keuangan dari anak buahnya. Di situ dia menyadari bahwa upahnya tidak pernah naik meski dia sudah mendatangkan member baru untuk situs judi online milik Changgi. Lalu salah satu anak buah Changgi mengatakan bahwa Dong Chul sepertinya tidak menepati janji kepadanya. Dan ketika itu, salah satu anak buahnya yang lain datang dan mengatakan bahwa lokasi server judi online yang lain sudah ditemukan. Setelah mendengarnya, Changgi menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap pergi ke lokasi itu.
Di Korea, Manjai baru saja mendapatkan info dari tim cyber bahwa distributor aplikasi Narkoboy sudah ditangkap. Dan ternyata Sungjai bukanlah bagian dari mereka, namun yang awalnya aplikasi itu dibuat oleh Sungjai untuk kepentingan kampus. Lalu dirubah dan dimodifikasi algoritmanya oleh orang lain, agar bisa digunakan untuk transaksi narkoba seperti yang mereka temukan kemarin. Manjai juga telah menghubungi perusahaan tempat Sungjai bekerja di Filipina, akan tetapi nomor tersebut tidak sesuai dengan perusahaan itu. Mendengar itu, Donli mencoba menghubungi ibunya dan mendapat kabar bahwa ibunya Sungjai sudah meninggal. Ketika mengunjungi pemakaman ibunya Sungjai, di mana seorang petugas memberikan sebuah kertas yang berisikan pesan terakhir yang ditinggalkan oleh ibunya Sungjai untuk Donli. Dalam pesannya, ibu Sungjai meminta Donli untuk menangkap dan memburu para pelaku yang telah membunuh anaknya di Filipina. Sementara itu, Changi dan anak buahnya berangkat menuju ke tempat lokasi server judi online saingan bisnis mereka. Di perjalanan, salah satu anak buahnya memerintahkan para IT yang ada di kantor untuk meretas website judi online kompetitornya. Dan ketika itu, mereka langsung panik karena website judi online-nya mengalami down. Lalu, Changi dan anak buahnya langsung menyerang dan menghancurkan mereka dengan menggunakan alat berat. Dan kemudian satu persatu dari mereka dibunuh oleh Changi dan anak buahnya. Setelah berhasil membantai mereka semua, Changi dan anak buahnya lalu mengambil semua hard drive yang ada di ruang server mereka. Dan setelah itu, Changi menghubungi Dong Chol dan memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan 300.000 data member baru. Dong Chol lalu menjawab bahwa jika Changi bisa mendapatkan 100.000 lagi, maka bagiannya akan dinaikkan 10%. Dan Changi pun menyetujuinya. Di Korea, Donli dan kawan-kawan mendatangi tim cyber dan mendapatkan informasi dari salah satu ahli mereka bernama Jisoo bahwa ketika di Filipina, Sungjai bekerja membuat situs judi online. Akan tetapi, ketika Jisoo mencoba mengakses domain website dan mendownload datanya, seseorang langsung memproteksi dan menghapus semua data yang ada di sana. Dan itu membuat Jisoo kesulitan untuk menyelidikinya. Lalu setelah itu, Donli menemui atasannya yang bernama Tae-soo dan memintanya untuk membuat satuan khusus untuk menangani kasus ini. Meski mereka harus berdebat terlebih dahulu, Tae-soo akhirnya menyetujui untuk membuat tim khusus ini. Tak lama kemudian, Namsu menemukan sebuah situs judi online yang bernama Emperor Casino, yang dicurigai ada hubungannya dengan kematian Sungjai. Untuk kepentingan penyelidikan, Manjai mencoba masuk ke situs tersebut. Namun sayangnya, situs itu memerintahkan mereka untuk deposit terlebih dahulu. Mendengar itu, Mamang Donli mempunyai ide agar mendapatkan uang untuk deposit tanpa meminta ke atasannya. Lalu Donli pun mengajak Tae-soo untuk pergi ke tempat hiburan. Hanya saja, Jisoo yang selama ini diam di kantor menawarkan diri untuk ikut karena dia ingin merasakan pengalaman sebagai orang lapangan. Sesampainya di lokasi, mereka dihadang oleh sekawanan gangster yang seketika itu Donli langsung menghajarnya dan mengeluarkan tinju andalannya. Setelah berhasil menumbangkan anak buahnya, para bos gangster itu akhirnya kena mental, lalu meminta maaf dan berakhir dipalak oleh Mamang Donli. Beralih ke Filipina, Changi ketika itu sedang mengunjungi salah satu anak buahnya yang bernama Yusong dan memerintahkannya untuk membatalkan pengiriman uang hasil judi online kepada Dong Chul. Karena sampai sekarang Dong Chul belum menepati janjinya dan memberikan bagiannya. Yang dimana saat dihubungi, Dong Chul terus berkelit dan menahan uang bagian Changi, yang kemudian malah menutup teleponnya. Sehingga membuat Changi marah dan berniat pergi ke Korea untuk menemui Dong Chul. Di kantor polisi, mereka yang agak sedikit khawatir karena usaha penyelidikannya belum membuahkan hasil. Namsu lalu berkata bahwa akan sangat membantu penyelidikan jika mereka mengetahui sistem kerja situs judi online. Mendengar itu, Tae-soo meminta Donli untuk menghubungi para gangster yang ia datangin kemarin. Setelah menghubungi para gangster, Donli mendapatkan informasi bahwa mereka kenal dengan seseorang yang pernah mempunyai bisnis judi online lalu kemudian bangkrut. Dan ternyata orang itu adalah Jang Gi-soo, orang yang pernah berurusan dengan Donli di masa lalu. Setelah itu, Donli bergegas menemui Yi-soo yang sedang berkecimpung di dunia mesin arcade. Dan di situ dia mencurangi mesin-mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Donli lalu meminta Yi-soo untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Karena Yi-soo menolak, Donli akhirnya mengancam akan menghancurkan mobil Ferrari-nya jika ia menolak ajakannya. Setelah sampai kantor polisi, mereka lalu bertanya kepada Yi-soo tentang bagaimana situs judi online itu beroperasi. Yi-soo menjawab bahwa sebagian besar pengusaha itu membeli software atau membuat website mereka sendiri. Akan tetapi, ada sebagian besar dari mereka yang menculik para programmer
untuk menghemat biaya, kemudian memaksanya bekerja untuk mereka. Ketika Jisoo menunjukkan situs Emperor Casino, Yesu langsung respon bahwa situs tersebutlah yang membuatnya terinspirasi. Karena dari info yang dia dapatkan, pendapatan mereka mencapai $200.000 per hari. Dalam bisnis situs judi online, Yesu menjelaskan bahwa permainan live streaming lah yang ternyata paling banyak menghasilkan uang. Jisoo lalu bertanya, di manakah mereka mengoperasikan dan menyimpan servernya? Yesu menjawab bahwa mereka menyimpannya di Filipina, tempat paling aman terbaik untuk situs judi online. Dan mereka pun tak segan-segan membunuh saingan bisnisnya, seperti yang pernah dialami oleh dirinya waktu dulu. Dan biasanya, orang-orang dari Emperor Casino akan menyebarkan linknya di tempat-tempat judi besar. Tanpa pikir panjang, Mamang Donli pun langsung gercep dengan menjadikan Jisoo dan Yesu sebagai pasangan penjudi online untuk menggali informasi. Saat itu, Yesu berpura-pura stres karena mengalami kekalahan yang sangat banyak, sehingga mengundang salah satu agen judi online untuk mendatangi mereka dan menawarkan situs Emperor Casino. Lalu si agen itu meminta Yesu untuk mendepositkan uangnya sebesar 10 miliar. Mendengar itu, Yesu langsung terkejut karena nominalnya yang sangat besar dan membuat penyamarannya terbongkar sia-sia. Mengetahui itu, si agen bergegas melarikan diri. Namun untungnya, Mamang Donli dan kawan-kawan bersiap untuk menangkapnya. Dari agen itu, Donli mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang mengatur, yaitu bernama Yusong. Dan Yusong lah yang mengambil keuntungan paling banyak dari para agen yang bekerja keras di lapangan. Keesokan harinya, Donli sudah berada di bandara, mengikuti informasi dari si agen bahwa Yusong hari ini akan datang ke Korea. Setelah menemukan Yusong, kemudian mereka mengikutinya hingga mereka berhenti di sebuah gudang. Ketika Yusong masuk ke dalam, Donli memerintahkan dua anak buahnya untuk masuk ke dalam dan menangkap Yusong. Tapi ketika di dalam, Yusong mengetahui bahwa ada dua orang polisi yang sedang mencarinya. Seketika itu, Yusong berusaha melarikan diri dan berakhir masuk ke mobil yang di dalamnya ada Mamang Donli. Di sisi lain, Changi dan anak buahnya telah sampai di Korea dan langsung bertujuan menemui Dongchul di rumahnya untuk meminta upah gaji yang belum dibayarkan. Namun Dongchul kembali berdalih dan mengulur waktu dengan alasan bisnis kripto yang akan jauh lebih menguntungkan daripada sekedar bisnis judi online. Dongchul juga berjanji bahwa jika ia berhasil dengan bisnis kriptonya, maka penghasilan dari kasino dan judi online akan diberikan kepada Changi berikut dengan kode aksesnya. Meskipun ragu, Changi tetap menyetujuinya dan berharap Dongchul kali ini benar-benar menepati janjinya. Di waktu yang sama, Donli sedang menginterogasi Yusong terkait Emperor Casino. Dari penyelidikan tim cyber, diketahui bahwa toko baju milik Yusong berkamuflase sebagai pencucian uang hasil judi online. Sementara itu, Yusong tidak membuka mulut terkait keselamatannya, karena kalau sampai informasinya bocor, maka nyawalah taruhannya. Di tempat lain, Dongchul memerintahkan anak buahnya untuk menyuap salah satu reviewer kripto agar ia meloloskan kripto koin miliknya dari pemeriksaan keamanan. Dan tidak tanggung-tanggung, ia menyuapnya dengan tiket lotre senilai $2 juta. Tapi karena si reviewer jujur, akhirnya dia pun menolaknya. Changi yang melihat itu muak ke anak buah Dongchul yang tidak bisa bernegosiasi. Lalu Changi mengambil alih dan membunuh anak buah Dongchul. Setelah membunuh, Changi pun memberikan tiket lotre itu kepada si reviewer. Karena takut, si reviewer akhirnya menerima lotre itu karena dia takut nasibnya akan berakhir tragis. Kemudian, Changi menghubungi Dongchul dan memberitahu kalau anak buahnya sudah ia bunuh. Dan akan membuang mayatnya di tempat Dongchul, agar polisi mengira Dongchul lah sebagai pembunuhnya. Namun Dongchul tetap tenang karena dia akan memanfaatkan Yusong yang baru saja ditangkap polisi untuk menjebak Changi dan anak buahnya. Mendengar ancaman itu, Changi dan anak buahnya bergegas ke kantor polisi untuk membunuh Yusong. Dan sesampainya di sana, Changi mengalihkan para polisi dengan cara memesan makanan dari berbagai ojek online. Alhasil, kantor polisi dibuat sibuk karena dipenuhi oleh para ojek online. Memanfaatkan situasi itu, Changi langsung masuk ke kantor polisi dan langsung membunuh Yusong. Tak lama berselang, polisi langsung datang dan menemukan Yusong sudah tewas. Sementara itu, Dongchul sedang berada di lokasi pembunuhan anak buahnya. Bersama Kwon, ia memindahkan jasadnya ke tempatnya Yusong. Dengan begitu, polisi akan berasumsi bahwa Changi lah pembunuh anak buahnya. Dan keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan jasad di dalam kontainer milik perusahaan Yusong. Setelah itu, mayatnya dipindahkan ke ruang otopsi untuk diperiksa sebab kematiannya. Menurut dokter forensik, para korban memiliki luka yang sangat mirip, yang artinya mereka dibunuh oleh orang yang sama.
dan kemungkinan berkaitan dengan kasus judi online yang sedang mereka selidiki. Itu di tempat lain, Changi dan anak buahnya sedang makan di sebuah restoran dan melihat berita di TV bahwa ditemukan mayat di dalam kontainer milik Yusong. Merasa dikhianati, Changi yang marah pun langsung menelpon Dongchul. Namun Dongchul berdalih dengan mengatakan kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman saja. Changi yang tidak percaya mengatakan bahwa dia akan mencari Dongchul dimanapun dia berada. Mendengar itu, Dongchul yang ketakutan meminta Kwon agar merapatkan penjagaannya untuk berjaga-jaga dari serangan Changi dan anak buahnya. Dongchul pun memesan senjata untuk menghadapi Changi jika suatu saat mereka datang. Sedangkan di kepolisian, Donli mendapatkan informasi bahwa Dongchul akan mengadakan pertemuan besar terkait keberhasilan mereka mendaftarkan koin kripto di bursa saham global. Donli dan Manjai dengan segera mendatangi tempat pertemuan itu berlangsung untuk menyelidiki tentang orang-orang di balik KM Holding. Namun ketika mereka berdua akan ke lantai 20 dari basement, lift tiba-tiba terbuka dari lantai lobi. Yang ternyata, Changi dan anak buahnya hendak naik ke atas untuk menemui Dongchul. Akan tetapi, ketika Changi melihat bahwa tujuan mereka sama, Changi lalu menekan tombol 19, supaya agar tidak terlihat mencurigakan. Di dalam lift, mereka saling memperhatikan dan juga saling curiga satu sama lain. Dan setelah mereka keluar dari lantai 19, Donli berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Donli dan Manjai memutuskan untuk berpencar, dan di salah satu toilet, Donli tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Changi. Sementara itu, Manjai bertemu dengan Changi di toilet yang lain. Ketika Donli sedang baku hantam, tiba-tiba anak buah Changi yang lain datang dan menyerang Donli. Dan tentu saja Mamang Donli berhasil menumbangkan mereka berdua. Sementara itu, Manjai akhirnya kalah dan tidak sanggup melawan Changi sendirian. Ketika Changi akan membunuh Manjai, tiba-tiba masuk seorang pembersih toilet dan langsung histeris ketakutan karena melihat Changi yang membawa senjata tajam. Ketika wanita itu akan lari, Changi segera menangkapnya dan menjadikannya sandera agar Donli berhenti mengejarnya. Donli pun akhirnya berhenti agar Changi tidak melukai wanita itu. Akan tetapi, Changi langsung menusuk leher pegawai itu dan langsung lari bersama satu orang anak buahnya. Sedangkan salah satu anak buahnya Changi berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, dia tetap bungkam dan tidak mau mengatakan apa-apa. Mamang Donli yang kesal lalu memasukkan helm ke kepalanya dan membrutal hingga dia pingsan. Setelah itu, Donli menanyakan kabar Manjai dan si pegawai kemarin yang terluka. Lalu temannya menjawab kalau mereka sedang mendapatkan perawatan, bahkan Manjai sudah siap bertugas lagi. Berkat rekaman CCTV, Namsu berhasil mendapatkan informasi tentang Changi bersama anak buahnya. Ternyata, mereka adalah mantan pasukan militer yang dikeluarkan gara-gara melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Dan sekarang yang menjadi tugas mereka adalah mencari keterlibatan Dongchul dengan Emperor Casino. Dan pada saat itu, mereka dipanggil oleh atasannya, karena belum ada satu kasus pun yang berhasil mereka pecahkan. Mulai dari kematian Sungjai, judi online, sampai kekacauan di hotel kemarin. Dan mengancam akan melimpahkan kasus ini ke departemen lain dan menurunkan jabatannya jika mereka tak sanggup menyelesaikan kasus ini. Donli yang sedang kesal tiba-tiba melihat segerombolan preman yang sedang mengacau di sebuah toko. Melihat itu, Donli langsung membrutal untuk melampiaskan kekesalannya. Manjai dan kawan-kawan terpaksa melerai Donli agar sampai tidak membunuh mereka. Dan sesampainya di kantor polisi, ketika Donli akan membersihkan tangan, di momen itu dia teringat pepatah yang dikatakan Yesu, bahwa bisnis yang dilakukan oleh Emperor Casino adalah salah satu bentuk monopoli bisnis. Sementara di tempat lain, Dongchul memerintahkan Kwon untuk membawa Changi ke hadapannya untuk dieksekusi. Kwon dan kawan-kawan bergegas ke tempat Changi untuk menculik mereka. Namun apesnya, keadaan berbalik, malah Kwon dan anak buahnya lah yang dibantai oleh Changi. Dan hanya menyisakan Kwon seorang diri. Setelah Kwon terpojok, Changi menawarkan kesepakatan kepada Kwon untuk bekerja sama dengannya dan membunuh Dongchul dan akan berbagi semua pendapatan jika dia berkuasa nanti. Kwon pun langsung menyetujuinya tanpa keraguan sedikit pun. Di kantor polisi, Donli memohon kepada Taesuk agar diberikan izin untuk melanjutkan kasus ini. Karena Taesuk menolak, akhirnya Donli menerobos masuk ke ruangan kepala wakil polisi, yang dimana ruangan tersebut sedang diadakan rapat penting dengan para petinggi kepolisian. Seketika itu, Donli langsung berlutut di hadapan mereka, dan meminta izin untuk menuntaskan kasus ini, karena ia sudah berjanji kepada ibu korban akan menangkap pembunuh anaknya.
Melihat kesungguhan Donli, kepala kepolisian akhirnya mengizinkan untuk menuntaskan kasus yang sedang mereka tangani. Dengan segera, Mamang Donli mengumpulkan timnya untuk membuat rencana agar bisa memancing Emperor Casino dengan cara membuat situs judi online kompetitornya. Jisoo dan tim cyber ditugaskan untuk membuat situs judi online, sedangkan Namso dan yang lain ditugaskan pergi ke Filipina agar mencari gudang situs milik Emperor Casino. Untuk melancarkan rencananya, Mamang Donli kembali mengajak Jisoo karena pengalamannya sebagai pengusaha judi online sudah tidak bisa diragukan lagi. Meski awalnya Jisoo menolak karena tidak menguntungkan untuk dirinya. Akan tetapi, Mamang Donli terus berusaha membujuknya dan memberikan satu buah lencana polisi. Dan artinya, jika Jisoo menerima, maka dia resmi menjadi bagian dari kepolisian. Dan akhirnya Jisoo menerima lencana itu dan membantu pihak kepolisian. Singkat cerita, ruangan kantor polisi pun akan dibuat sebagai ruangan server judi online untuk memonitoring dan memancing Emperor Casino. Sedangkan Jisoo akan pergi ke Filipina bersama Manjay dan kawan-kawan untuk memuluskan rencananya. Sesampainya di Filipina, Jisoo menyewa gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi tempat judi online. Sedangkan Mamang Donli dan kawan-kawan mengawasi mereka di Filipina dari ruangan monitoring kantor yang berada di Korea. Di tempat lain, Dongchul mendatangi Kwon ke sebuah gedung untuk melihat Changgi yang sudah ditangkap. Dongchul pun merasa senang karena Changgi sudah tidak bisa berbuat onar lagi. Namun ketika masuk ke sebuah ruangan, Dongchul pun dibuat terkejut karena melihat Changgi yang sehat walafiat dan dalam keadaan tidak diborgol. Seketika itu, Dongchul langsung menodongkan senjatanya. Namun Changgi merespon dengan bertanya, berapakah kode website judi online milik Dongchul? Dengan polosnya, Dongchul memberitahu kode website itu dengan sesungguhnya, karena Dongchul berpikir kalau ia bisa menghabisi Changgi saat itu juga. Namun ketika akan menembakkan senjatanya, dan ketika itu Dongchul baru menyadari kalau dia baru saja dipermainkan oleh Changgi dan Kwon. Dan tidak lupa, Changgi memotong salah satu jari milik Dongchul untuk memverifikasi kode adminnya. Setelah Changgi keluar, kini giliran Kwon yang masuk, lalu menghabisi Dongchul dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Changgi mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa ada situs judi online baru saingannya di Filipina. Lalu Changgi memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi lokasi tersebut dan menghancurkannya. Lalu setelah itu, Changgi pergi ke rumah Dongchul untuk mengambil hard drive dan mengambil alih situs judi online. Sementara itu di Filipina, Jisoo dan para polisi bersiap-siap menangkap orang dari Emperor Casino dengan bantuan kepolisian dari Filipina. Mereka akan datang menyerang dengan tanda website mereka mulai diretas oleh orang-orang Emperor Casino. Dan akhirnya, mereka pun berhasil menangkap semua anak buah Changgi. Setelah mengetahui keberhasilan di Filipina, Donli bersama anggota polisi yang lain bergegas mendatangi rumah milik Dongchul. Namun sayangnya, Changgi dan kawan-kawan tiba terlebih dahulu di rumah Dongchul. Sesampainya di sana, Changgi kemudian membuka berangkas dan mengambil hard drive yang berisikan data member Emperor Casino. Tak lama kemudian, Kwon dan anak buahnya datang, dan mereka bersepakat Changgi hanya mengambil hard drive dan data member, sedangkan Kwon boleh mengambil semua uang yang ada di berangkas. Dan setelah itu, Changgi langsung pergi dengan tujuan ke Filipina. Sementara di Filipina, Manjay mendapatkan info tentang lokasi Emperor Casino. Bersama kepolisian Filipina, Manjay dan Jisoo berhasil menggerebek markas besar mereka. Tidak butuh waktu lama, semua orang yang ada di sana berhasil diamankan, dan para tawanan berhasil dibebaskan. Saat Namso akan meretas server mereka, tiba-tiba seseorang telah memindahkan data server ke KM Holding milik Dongchul. Setelah mendapatkan info dari Namso, Tae-soo segera memberitahu Donli bahwa kepolisian sudah mengetahui tentang keterlibatan Dongchul dengan Emperor Casino. Dan sepertinya Changgi telah berhasil memindahkan data Emperor Casino. Ketika Kwon sedang sibuk memindahkan uang dari berangkas, Dongchul dan tim pun tiba di sana dan langsung menangkap mereka.
Ketika ditanya keberadaan Changi, Kwon menjawab kalau Changi saat ini sedang menuju bandara untuk melarikan diri ke Filipina. Donli pun langsung bergegas dan meminta Tae-soo untuk melacak keberadaan Changi di bandara. Akan tetapi, Changi yang menggunakan paspor palsu menyulitkan para polisi untuk melacak wajah mereka. Di sini, Jisoo memakai cara dengan menggunakan biometri data Changi dan menyinkronkannya dengan CCTV yang ada di bandara. Sehingga jika sekali saja wajah mereka tersorot oleh CCTV, maka lokasi mereka akan segera diketahui. Setelah beberapa saat, akhirnya keberadaan Changi ditemukan, dan ternyata mereka bertujuan ke Filipina dengan pesawat yang akan berangkat 10 menit lagi. Sesampainya di bandara, Donli segera berlari menuju pesawat penerbangan Filipina. Berkat kerjasama pihak kepolisian dan pihak bandara, akhirnya pesawat tersebut dapat ditunda keberangkatannya. Dan akhirnya, Mamang Donli berhasil menemukan Changi dan anak buahnya di dalam pesawat. Sebelum adu mekanik, Mamang Donli memerintahkan para penumpang yang lain untuk keluar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena Mamang Donli sudah tidak tahan ingin membrutal, akhirnya pertempuran pun terjadi. Meskipun 2 lawan 1, Donli berhasil menumbangkan mereka dengan tinju berkekuatan 70 skala Richter, dan diakhiri dengan sepakan maut yang membuat Changi langsung pindah alam. Dan di tempat lain, kepolisian Korea berhasil menemukan mayat Dongchul di sebuah gedung miliknya sendiri. Sedangkan di bandara, pihak maskapai penerbangan meminta ganti rugi kepada Tae-soo akibat kebrutalan Mamang Donli yang telah menghancurkan kabin pesawat VIP milik mereka. Keesokan paginya, Donli dan tim mendatangi makam ibunya Sunjae untuk mengabarkan bahwa orang yang telah membunuh putranya berhasil ia tangkap. Di sisi lain, diperlihatkan Jisoo yang sedang mengendarai mobil sportnya bersama seorang wanita, dan dengan sengaja dia menerobos lampu merah. Polisi pun langsung mengejar lalu menilangnya. Dan dengan bangganya, Jisoo menunjukkan lencana yang diberikan oleh Donli, dan dia mengaku kalau dia sebagai bagian dari polisi. Alhasil, Jisoo ditangkap dan dituduh sebagai polisi gadungan. Dan dengan marahnya, Jisoo menghubungi Donli karena sudah menipunya dan memberikan lencana palsu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, itu akhir dari film The Round Up Punishment ya. Mudah-mudahan kalian suka dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau kata. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Pesannya buat kalian yang masih main judi, ingat kata Bang Haji Rhoma Irama. Judi